Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku, Khadijah Kubra Hasanah, mahasiswi dari Universitas Yarsi, jurusan Ekonomi dan Bisnis Akuntansi. Hari ini aku ingin menjelaskan ke kalian semua tentang materi pertemuan ke-10. Kita langsung aja ke materinya ya. Sebelumnya, mohon maaf kalau ada suara-suara masuk, soalnya di sini di daerah aku tuh lagi hujan. Yuk guys, kita langsung aja ke materinya. Di materi topik ke-10 atau materi pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas tentang pengujian data kuesioner primer. Di mana uji hipotesisnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini dalam prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara pertama, analisis regresi linier berganda. Kedua, uji parsial atau uji statistik T, dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linier berganda. Terus yang terakhir, ada uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linier berganda. Nih, di sini ada analisis regresi linier berganda. Menurut Purwanto 2004-12, analisis regresi linier berganda atau multiplied regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Terus di sini ada persamaan regresi untuk penelitiannya, di mana Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E, di mana nilai Y ini merupakan prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Alfanya adalah nilai konstanta, beta 1-nya itu ada koefisien variabel X1, X1-nya itu kemandirian belajar, sedangkan beta 2-nya itu yaitu koefisien variabel X2, sedangkan X2-nya itu adalah motivasi belajar, dan E-nya ini adalah error atau variabel pengganggu. Nih, di sini ada bagan antar variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama ada kemandirian belajar atau X1, terus ada motivasi belajar X2, di mana di sini pengaruh secara parsialnya. Ini kemandirian belajar X1 ini pengaruh secara parsialnya ke prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y. Terus di sini motivasi belajar yang atau X2-nya juga berpengaruh secara parsial ke aplikasi SPSS-nya atau variabel Y-nya. Nah, terus dari kedua ini berpengaruh secara simulat ke variabel Y-nya. Terus di sini ada pengujian simulat atau uji statistik F dalam analisis regresi linier berganda. Menurut Ghazali 2016-96 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempengaruhi pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusannya, pertama ada hipotesis penelitian dalam analisis regresi, di mana H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Terus di sini ada H1, di mana hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Terus ada juga tingkat signifikan di mana alfa sama dengan 0,5. Terus di sini ada juga rumus mencari nilai
F tabel, di mana rumus uji statistik F atau uji F simultan dengan analisis regresi. F tabelnya sama dengan K, N dikurang K, di mana nilai N ini merupakan jumlah sampel yang digunakan, sedangkan nilai K-nya adalah jumlah variabel independennya. Tingkat kepercayaan penelitiannya ada di alfa sama dengan 0,05. Terus di sini kita ada pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linier berganda. Ini yang pertama ada berdasarkan nilai F hitung dan F tabel, di mana jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Terus, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka variabel bebas tidak terpengaruh terhadap variabel terkait. Ini dari sini kita bisa lihat pada tabel ANOVA, pada kolom di F, pada baris residual, dan kolom F pada baris regression. Terus di sini ada berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Ini dari sini kita bisa lihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikannya. Pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linier berganda. Menurut Ghazali 2016-97, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh berpengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji statistik T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Terus ada juga pedoman pengambilan keputusannya, di mana H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan bahwa data secara parsial atau individu tidak berpengaruh secara signifikan antara variabel X1 dengan variabel X2 dengan variabel Y. Terus di sini juga ada H1 yang sama dengan secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikannya antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya yaitu alfa sama dengan 0,05. Rumus mencari nilai tabelnya, di mana rumusnya itu adalah alfa dibagi 2, N dikurang K dikurang 1, atau DF residual. Keterangannya di mana alfanya itu adalah tingkat kepercayaan penilaian, yaitu 0,05 dibagi 2. Nah, terus N-nya ini adalah jumlah sampel yang digunakan, dan K-nya ini adalah jumlah variabel independen. Sedangkan satunya ini, ya nanti ini dikurangin 1. Terus untuk DF residualnya itu adalah derajat kebebasan nilai residualnya. Pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linier berganda. Berdasarkan nilai hitung dan t-tabel. Di sini ada jika nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Sedangkan jika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Ini bisa dilihat pada tabel coefficients pada kolom T. Sedangkan di sini ada berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS-nya. Di mana jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara variabel terkait. Ini bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom signifikannya.
Terus di sini ada uji koefisien determinasi atau R2 dalam analisis regresi linier berganda. Menurut Ghazali 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependennya. Terus pengambilan keputusannya, kita bisa ngelihat pada model summary pada kotak R-square atau R2 dan adjusted R-square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R-square. Di sini ada uji koefisien determinasi R2 dalam analisis regresi linier berganda, di mana pengambilan keputusannya jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen terhadap variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah di mana nilai adjusted R-square bernilai positif. Di sini ada catatan, jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R-square bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Kita langsung ke SPSS-nya aja ya guys. Ini kita langsung aja ke pengujian regresi linier berganda. Caranya pertama kita klik analyze. Ini kita ke data view-nya dulu. Kita klik analyze. Yang regression, terus ke linear. Ini untuk dependennya kita masukin yang prestasi pratikum atau data Y-nya. Terus untuk independennya itu kita pakai yang kemandirian belajar untuk X1. Motivasi berprestasinya itu adalah X2. Untuk statistiknya, di sini untuk regressionnya itu yang estimates kita centang, terus yang ini juga conference matrix, terus model fit juga kita centang. Yang terakhir yang kita centang adalah collinearity dialog. Kita continue. Terus untuk yang plotnya, di sini jangan kita apa-apain dulu. Terus untuk save-nya, apabila untuk residualnya di sini ada unstandard days-nya itu dia kecentang, kita harus di-uncentang. Udah gitu, kita langsung aja klik OK. Ini untuk data output-nya. Di sini kita bisa lihat di yang koefisiennya ini. Nah, di yang sebelumnya itu aku udah ngejelasin kan ke kalian tentang analisis regresi linier bergandanya. Di mana di Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E kan. Nah, ini untuk alfanya ini adalah nilai konstantanya. Berarti di sini kita bisa lihat nilai konstantanya itu yang ini. Konstanta nih. Sebesar 7,784. Itu berarti untuk X1 atau kemandirian belajar serta X2 atau motivasi berprestasi ini mereka berarti konstan ya. Itu artinya semakin tinggi kemandirian belajar dan motivasi belajar itu berarti itu berpengaruh sama variabel Y atau prestasi pratikumnya. Gitu.
sini untuk yang kemandirian belajar atau variabel X1-nya kan 0,372. Untuk konstanta variabel X1-nya yaitu senilai 0,372, di mana di sini signifikannya adalah 0,00. Itu artinya adanya pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS pola positif. Kenapa positif? Karena di sini angkanya adalah positif. Nah, terus maka dari itu, semakin tinggi nilai kemandirian belajar, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap variabel dependennya atau variabel Y-nya atau prestasi praktikum aplikasi SPSS-nya. Nah, terus pengaruh dari kemandirian belajar atau variabel X1 ini adalah sebesar 0,372. Ini kan angkanya positif seperti yang tadi aku bilang kan. Sekarang kita lihat di yang X2-nya. Yang beta X2 atau koefisien variabel X2, di mana ini kita memiliki nilainya itu 0,557 untuk motivasi belajarnya atau variabel X2-nya kita punya nilai sebesar 0,557 kan. Nah, analisisnya variabel X2 menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap variabel Y atau prestasi praktikum pada aplikasi SPSS. Semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap variabel Y tersebut. Untuk nilai errornya, di sini kita lihat di standar error nih. Di standar errornya kita punya angka sebesar 1,390, di mana artinya seluruh variabel X1 atau kemandirian belajar dan variabel X2 atau motivasi berprestasi akan sangat berpengaruh terhadap variabel Y atau prestasi praktikum aplikasi SPSS yang dimana memiliki nilai sebesar 1,390. Berarti artinya setiap kenaikan dari variabel X1 dan X2 terjadi kenaikan pada variabel errornya, begitu. Terus sekarang kita lihat di tabel ANOVA. Di sini itu untuk F-hitungnya kita bisa lihat di regressionnya itu ada 99,450. Nah, sedangkan kita bisa lihat di sini di rumusnya, sebentar. Ini rumusnya itu sama dengan K.2 N kurang K, di mana nilai K-nya itu adalah jumlah variabel independennya kan. Nah, untuk variabel independennya sendiri kita punya dua nilai kan, ada dependent variabel prestasi praktikum sama yang motivasi belajar dan kemandirian belajar ini, ya kan, atau variabel Y dan variabel X1 dan X2. Nah, terus untuk nilai N-nya sendiri itu kita lihat di sini nilai N-nya itu sejumlah 171 kan, di sini nih 171. Nih tadi nilai N-nya itu kan 171. Kan tadi nilai N-nya itu sebesar 172. Nah, terus dikurang sama 2 kan. 2-nya itu dari K-nya ini. Karena kan tadi K-nya itu 2. Jadi 172 dikurang 2 sama dengan 169. Berarti pada F-tabelnya yaitu 2,169 kan. Kita lihat nih di F-tabelnya. Kita lihat dulu di F-tabelnya. Ini F-tabelnya ini cara penggunaan F-tabelnya masih sama ya. Ini di sini 2, ini baris 2. Misalnya di kolom 2 di baris 169.
Kita lihat yang 169. Berarti nih, kita dapat nilai 3,05. Ya kan? Sekarang kita balik lagi ke outputnya. Nih, tabelnya berarti kita dapat nilai 99,450. Yang artinya, itu F hitung lebih besar dari F tabel. Itu berarti nih F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Variabel terkaitnya itu yang ini, yang prestasi praktikum SPSS gitu kan. Terus kita lihat ke yang rumusnya. Rumus hipotesisnya, di mana itu artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel 1 dan variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Gitu. Sekarang kita lihat nilai signifikannya. Sorry, gimana sih? Nih, nilai signifikannya itu ada di 0,000 kan. Kita lihat di sini. Nih, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Soalnya kan dia kurang dari 0,05 kan. Nih, sekarang kita lihat rumusnya. Di sini ada rumus dari T-tabelnya, yaitu alfa dibagi 2, titik 2 nilai N, dikurang K, dikurang 1. Tadi K-nya itu 2 kan. Nah, untuk alfanya sendiri, kita lihat tingkat kepercayaan penelitian di mana 0,05. Berarti 0,05 ini dibagi 2 sama dengan 0,025. Untuk N-nya tadi 171, terus dikurang nilai K-nya itu 2, terus dikurang lagi sama 1, berarti hasilnya itu adalah 168. Berarti di mana T-tabelnya itu yaitu 0,025 titik koma 168. Kita sekarang lihat T-tabelnya ya. Ini kita lihat di 168 yang 0,25. Coba kita lihat 0,25. Itu kita dapat angka sebentar. Jadi di tabelnya itu hasilnya 1,9179. Nah, sekarang kita lihat ke pengujiannya. Berarti T hitungnya itu lebih besar daripada T tabelnya kan, yang artinya di mana ini masih sama kayak tadi, T hitungnya itu lebih besar daripada T tabelnya. Berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Kita lihat hipotesisnya. Hipotesisnya itu berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Terus untuk yang X2-nya atau motivasi belajarnya, kita bisa ngelihat juga, itu masih sama ya, di mana T hitungnya itu, dia lebih besar daripada
Iya benar, T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya. Itu masih sama X1. Terus sekarang kita lihat ke uji ANOVA-nya. Kita balik ke uji ANOVA-nya lagi. Di sini kita ngelihat yang di F-nya. Di F-nya itu sebesar 168 kan. Nah, sama tuh hasilnya sama yang tadi. Selain kita bisa pakai rumus yang tadi nih, yang ini, yang T tabel sama dengan alfa bagi 2, titik koma, nilai N dikurang K, terus dikurang 1. Kita bisa langsung pakai rumus cepatnya, yaitu kita bisa lihat residual di kolom yang di F, itu hasilnya sama yang di rumus itu, begitu. Sekarang kita beralih ke koefisien determinasinya. Kita lihat ke model summary. Ini di sini kita bisa lihat untuk nilai R square-nya itu kan 0,542. Terus untuk adjacent R square-nya itu 0,532. Nah, itu berarti kita lihat di materinya. Sebentar. Nih, itu kan berarti artinya itu untuk R square-nya itu dia mendekati angka 1 kan. Nah, artinya maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk yang adjacent R square-nya itu dia bernilai positif kan, dia nggak negatif. Di sini kan nilainya positif nih. Terus berarti artinya adalah nilai kontrol datanya itu dia baik gitu. Nah, dari ini semua nih, oh ya ini untuk yang R square-nya itu didapat dari R kuadrat. Ini nilai R kuadrat. Nah, kesimpulannya artinya adalah adanya pengaruh antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Dia juga memiliki nilai yang positif dan kontrol data yang baik. Gitu deh. Tadi aku udah ngejelasin materinya, udah ngasih contoh juga di SPSS-nya. Untuk hari ini cukup sekian, kurang lebihnya aku minta maaf. Kalau ada yang kurang atau aku salah kata, kalian bisa komen di kolom bawah. Okay guys, thank you for watching.